Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Fiqh Asmaul Husna. Ini insyaallah pembahasan yang terakhir. Dzul Jalali wal Ikram. Faqala hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Berkata Syekh Abdul Razak bin Muhsin Abadar hafizahullah ta'ala wa ra'ahuma, telah tersebutkan nama Allah SWT ini dalam firman-Nya, di antaranya surat Ar-Rahman ayat 78, Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Wa qad jaa'a fi sunnati nabawiyyah fadlud du'a bihadzal ism. Demikian juga telah datang keterangannya dari sunnah Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan berdoa dengan nama Allah ini. Sebagaimana dari Rabi'ah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sami'tu Nabi SAW yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, alidhu ya biya dzal jalal wal ikram. Alidhu biya dzal jalal wal ikram, ay ilzamu wathbutu alaihi wa akthiru min qawlihi wa talaffuz bihi fi du'aikum. Artinya, terus meneruslah engkau, banyak-banyaklah engkau untuk melafadzkan di dalam doamu dengan nama Allah ya dzal jalal ikram. Jadi ya panggilan, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Aladz bi syai'in yulidzu ilzadan idza lazima wa sabara alaih. Jadi terus menerus, tidak putus-putus, banyak-banyak bermunajat kepada Allah dengan melafalkan ya dzal jalali wal ikram. Dalam musnad dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, suatu kali beliau duduk bersama Rasulullah SAW di masjid. Tiba-tiba ada salah seorang sahabat yang sholat, kemudian dia membaca, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum. Lalu Rasulullah SAW bersabda, da Allah bismillah azam alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Sungguh dia telah berdoa dengan nama Allah yang paling agung. Apabila Allah didoakan dengannya, seorang hamba berdoa dengannya, niscaya Allah akan kabulkan. Apabila Allah diminta dengannya, niscaya Allah SWT akan memberikan. Jadi ini. Jadi kalau bisa berdoa kepada Allah SWT, jangan langsung berdoa ya. Kan ada adab-adabnya. Di antaranya kita dianjurkan untuk bertawassul. Artinya tawassul yang paling Allah cintai itu tawassul dengan nama Allah SWT, meminta kepada Allah dengan nama Allah SWT yang mulia. Di antaranya ini ya, ini tidak menunjukkan bahwasanya sahabat ini membuat bid'ah, bukan ya, jangan salah paham. Sebagaimana ada orang yang salah paham, boleh bebas-bebas membuat bid'ah, yang penting bagus. Seperti kejadian
Rasulullah SAW mendengar trompa Bilal, kedengaran dari sorga. Rasulullah SAW tanya, apa amalanmu? Kata Bilal, aku senantiasa menjaga wudu. Apabila aku berhadas maka aku berwudu, lalu aku sholat 2 rakaat. Ya. Nah dari sini kata ulama, bukan Bilal merekayasa setiap batal kemudian wudu dari dirinya sendiri, bukan. Dia mendengar hal tersebut dari Rasulullah SAW. Ya, ada dalil-dalil yang umum, ada dalil-dalil yang umum yang memang Rasulullah SAW menyebutkan hal yang demikian. Kemudian beliau tangkap, Bilal tangkap, kemudian beliau amalkan. Sama seperti misalnya seorang sholat duha, ya sholat duha, kemudian dikasih kabar ganjarannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, nah bukan berarti dia mengarang-arang sholat duha dari dirinya, bukan, tapi ada dalil-dalil yang umum yang menganjurkan untuk sholat duha seperti itu dan seterusnya. Ini termasuk juga. Nah ini ada dalil-dalil yang umum yang memang Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW menganjurkan untuk orang berdoa bertawassul dengan nama Allah SWT ini. Di antaranya hadis ini, ya baca, ya, selain baca salawat juga itu salah satu bentuk tawassul kepada Rasul, kepada Allah SWT dengan salawat itu apa artinya? Salawat itu mendoakan agar Rasulullah SAW, ya kepada Allah SWT, mendoakan, meminta kepada Allah agar Rasulullah SAW disanjung, dimuliakan di kalangan malaikat muqarrabin, ya. Kan salawat dari Allah kepada hambanya artinya Allah memuji dan menyanjungnya. Ya, salawat dari makhluk artinya memohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya kan? Allah dan malaikatnya bersolawat untuk nabi. Ya, kalau salawat dari Allah kepada makhluknya itu as-sana fi malaikatil a'la. Sana fi malaikil a'la, pujian dari Allah SWT kepada makhluk, ya di kalangan malaikat muqarrabin, itu maknanya. Dari makhluk kepada Allah SWT artinya mendoakan kepada Allah agar Allah SWT memuji dan menyanjungnya untuk Rasulullah SAW. Nah ini, jadi selain baca sholawat kita juga puji-pujian. Nah ini diantaranya puji-pujiannya, Allahumma inni as'aluka bi'anakal hamd, ya kan, ya Allah aku mohon kepadamu, ya nah dengan apa? Nah ini lihat, tawasul itu bi, dengan apa? Dengan lantaran apa? Nah ini lantarannya karena sesungguhnya aku meyakini bahwasanya hanya engkau yang memiliki segenap sifat-sifat kemuliaan, segenap pujian yang maha sempurna, segenap kesempurnaan, segenap keagungan, segenap kemuliaan, segenap kebesaran. La ilaha illa anta, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya engkau. Kenapa demikian? Karena engkau Al-Mannan, karena engkau zat yang Tuhan yang maha mengabulkan doa hambanya, yang maha memberi, ya badi'us samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya dari tiada menjadi ada. Ya dzal jalalul ikram, wahai zat yang memiliki keagungan lagi kemuliaan. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah engkau zat yang maha hidup, yang maha sempurna kehidupannya, tidak awal tidak akhir. Ya Qayyum, yang berdiri sendiri lagi mengatur hajat hidup hambanya, ya langit dan bumi beserta isinya tanpa sekutu apapun. Nah ini, lalu Rasulullah SAW bersabda, sungguh dia telah berdoa dengan nama Allah yang paling agung, yang apabila Allah dimintakan, didoakan dengannya, Allah akan kabulkan. Apabila Allah diminta dengannya, Allah SWT akan beri. Nah ini permohonan kepada Allah, tawassul kepada Allah dengan memujinya, dengan uluhiyahnya. Jadi dengan pujian kepada Allah, dengan dengan uluhiyah Allah SWT, dengan mempersaksikan keesaan Allah SWT, bahwasanya Allah SWT itu Al-Mannan,
yang maha memberikan anugerah. Ini tawasul dengan asma dan sifatnya, dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Maka ini sangat layak untuk diijabahi, ya, dan sangat layak seorang hamba untuk dikabulkan doanya. Ya, ini salah satu bentuk tawasul yang disyariatkan. Ya. Disebutkan juga di Sahih Muslim dari sahabat Thauban, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah SAW itu setelah selesai sholat kan istighfar 3 kali. Ya, ini yang pendapat yang lebih tepat berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan sharih. Setelah salam itu bukan takbir tapi istighfar. Ya, hadisnya sharih dan sahih. Adapun yang hadis yang menyebutkan Rasulullah SAW setelah salam takbir, ya, itu ada yang sahih tapi tidak sharih. Sementara yang sharih, yang jelas gamblang nampak jelas, itu Rasulullah setelah salam itu istighfar 3 kali. Karena Nabi SAW idzan sarafa an yamini wa an shimalihi min salati istaghfara thalathan. Itu jelas. Bahwasanya Rasulullah SAW apabila berpaling ke kiri dan ke kanan dari sholatnya, apa artinya? Sholat itu, salam. Beristighfar 3 kali, astagfirullah, 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 bukan bertakbir seperti hadis Ibn Abbas, ya, wa in kunna lana arifu in qida salat Rasulullah illa bitakbir, kami tidak tahu selesainya salat Rasulullah kecuali dengan takbir. Ya, itu inqida itu selesai itu bisa baru, bisa setengah, bisa agak lama, ya kan selesai, nggak ada keterangan sorenya. Kalau selesai salam kan nggak ada. Jadi ini pendapat kebanyakan ulama seperti itu. Nah, ini diantaranya bahwasanya Rasulullah SAW kalau selesai salam istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan ulama menyebutkan ini juga sebagai dalil bahwasanya untuk dianjurkan memperbanyak istighfar dalam setiap keadaan, bahkan setelah selesai ibadah sekalipun, dan banyak sekali anjuran untuk beristighfar setelah selesai ibadah, setelah sholat tahajud, ya kan, wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur mereka itu beristighfar, ya, di waktu sahur mereka beristighfar. Artinya kata Hasan Basri rahimahullah taala, kanu yamudduna al-lail bil qiyam wa yakhtimuna bistighfar, bahwasanya orang-orang saleh, orang-orang yang berhak mendapatkan surganya Allah SWT, ciri-cirinya diantaranya mereka memperpanjang sholat malamnya, kemudian menutupnya, mengakhirinya dengan istighfar, ya, sampai terbit fajar. Ya, banyak lagi hadis-hadis yang lain, ya, seperti misalnya setelah selesai ibadah haji, tsumma afidhu min haitsu afadna astaghfirullah, ya kan, banyak-banyak disuruh beristighfar pada Allah. Diantaranya ini sholat, ya, diantaranya setelah selesai sholat, setelah selesai bermajelis juga, majelis kan ibadah, ya, kita baca doa kafaratul majelis, ya, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, itulah juga kenapa Rasulullah SAW setelah selesai berdakwah, setelah selesai menunaikan tugasnya dari Allah, amanah dari Allah Subhanahu wa taala, di surat yang terakhir kali yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, surat yang terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dikatakan oleh sahabat yang mulia bin Umar bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhum, ya, itu surat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, ya, innahu kana tawwaba, istighfar. Ya, setelah selesai engkau lihat kemenangan, datang kemenangan dari Allah SWT, manusia berbondong-bondong memeluk agama Allah SWT, maka di situ Allah SWT anjurkan untuk bertasbih, bertahmid, dan ditutup dengan istighfar, ya, wastaghfir. Nah, ini juga diantaranya Rasulullah SAW membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah zat yang salam, sudah kita bahas maknanya, wa minkas salam, dan darimu keselamatan. Jadi assalam dengan wa minkas salam, salam itu beda. Assalam yang pertama artinya Allah SWT, nama Allah SWT, Allahumma antas salam, itu nama Allah SWT. Wa minkas salam, kalau salam yang kedua itu sifat, ya, salam yang pertama nama, salam yang kedua itu sifat. Jadi keselamatan itu dari Allah SWT. Tabarakta ya dzal jalali ikram, ya,
tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Di situ Rasulullah SAW bermunajat kepada Allah dengan dzal jalali wal ikram. Wa min asma'il mudhafah, ini salah satu nama yang disandarkan, idhofah. Ya, salah satu nama yang disandarkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala menurut sebagian ulama. Ya, sebagian dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, kadzalika asmaul mudhafah, demikian juga nama-nama Allah yang ada idhofahnya. Ada idhofah, ada penyandarannya. Ada penyandarannya. Seperti misalnya Arhamur Rahimin. Ya, Arhamur Rahimin. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala itu yang terbaik dari yang menyayangi atau merahmati, wa khairul ghafirin, yang terbaik dari yang maha mengampuni. Ya, wa rabbul alamin, ya, Tuhannya semesta alam, yang mencipta, yang mengatur, yang menguasai alam semesta beserta isinya. Ya, ulama khilaf alamin itu apa aja maknanya. Malik yaumiddin, Malik yaumiddin, yang memiliki atau yang merajai hari pembalasan. Ahsanul khaliqin, pencipta yang terbaik. Jami'un nasi liyaumil la raiba fi, yang mengumpulkan manusia di hari yang tiada lagi keraguan di dalamnya, itu hari kiamat. Muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati. Ya, yang membolak-balikkan hati, itu kan gabungan, membolak-balikkan hati. Ya, ada yang di sini kalau bahasa Arab kan muqallib mudhaf, qulub mudhaf ilaih. Ya, itu dari fa'il dengan maf'ul bihi. Ya. Kemudian dan yang selainnya daripada nama-nama yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa thabata fid du'a, ya, wa thabata fid du'a biha bi ijma'il muslimin, ya, dengan kesepakatan kaum muslimin boleh seorang berdoa dengannya. Ya, wa thabata, ya, wa thabata du'a biha, kata Syekh mungkin yang pas fi-nya nggak ada, wa thabata du'a biha yang lepas. Ini nama-nama Allah yang menunjukkan berbagai macam sifat, bukan menunjukkan satu makna sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Ya, jadi ada nama-nama yang apabila kita sandarkan kepada Allah itu memiliki beberapa makna sekaligus. Ya, di antaranya ini Dzul Jalal wal Ikram. Ini penyandaran sifat Allah kepadanya. Penyandaran sifat Allah kepadanya. Jadi Al-Jalal dan Al-Ikram itu kan sifat Allah SWT. Allah yang memiliki Al-Jalal, keagungan dan kemuliaan. Sama seperti Dzur-Rahmah, yang memiliki kasih sayang. Kasih sayang sifat Allah, keagungan dan kemuliaan itu sifat Allah SWT. Sama seperti Dzul Quwwah, Allah SWT zat yang memiliki kekuatan yang maha sempurna. Nah, fal jalal wal ikram wal rahmah wal quwwah kullu sifat lillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat jalal, ikram, rahmah, quwwah itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang khususnya. Jadi yang maha memiliki kebesaran, yang memiliki kemuliaan, yang memiliki kasih sayang, memiliki kekuatan, itu khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berbeda dengan Dzul Arsyil Majid, Allah yang memiliki ars yang mulia. Nah, ini ars itu bukan sifat. Ya, ars itu bukan sifat Allah SWT. Ars itu makhluk. Ya, ars itu makhluk Allah SWT. Ini namanya idhafatut tasyrif. Ya, idhafah makhluk kepada Allah, idhafah makhluk kepada Khalik itu menunjukkan tasyrif, menunjukkan kemuliaan benda atau makhluk yang diidhafahkan. Seperti di sini, ya, Dzul Ars, ya, Arsullah, arsnya Allah, Allah yang memiliki ars. Ini kenapa disandarkan secara khusus? Kadang-kadang ini menunjukkan kemuliaan benda atau makhluk yang disandarkan tersebut. Dalam hal ini ars, ya, itu
makhluk yang spesial, ya, makhluk yang paling besar, makhluk yang paling tinggi, ya, makhluk yang terberat, ya, yang tidak ada makhluk lagi di atasnya, dimensi yang terakhir daripada dimensi makhluk itu arsy-Nya Allah. Yang di atas arsy cuman ada Allah, tidak ada makhluk lagi, tidak ada makhluk lagi. Nah ini sehingga sangat wajar kalau ada penyandaran khusus dari Allah SWT kepadanya, sama seperti Ka'bah. Yes, dalam banyak keterangan Ka'bah itu dikatakan Baitullah, ya, Baitullah, ya, disandarkan kepada Allah SWT karena kemuliaan Ka'bah dibandingkan seluruh tempat yang ada di muka bumi. Ini beda karena Ka'bah itu makhluk, ya, sebagaimana arsy juga makhluk, ya. Demikian juga di onta yang Allah SWT kasih karomah, ya, mukjizatnya Nabi Saleh, ya, Allah katakan naqatullah, ya, naqatullah, ya, naqatullah wasuqiyaha. Naqatullah itu onta yang Allah SWT jadikan mukjizat, ada karomah di situ, mukjizat dari Nabi Saleh alaihissalam, ya, yang dibunuh oleh kaumnya Nabi Saleh. Nah ini menunjukkan kemuliaan. Ini karena apa? Karena ada kekhususan, kelebihan yang Allah berikan pada onta yang ada pada Nabi Saleh tersebut dibandingkan keseluruhan onta, ya. Dan dalam firman Allah Dzul Jalalul Ikram ini menggabungkan antara dua sifat sekaligus, ya. Dan ini ada banyak dalam Al-Quran, seperti rahmatullahi wabarakatuh alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Ini ada gabungan antara hamid dan majid, ya, hamid dan majid. Sama fa inna rabbi ghaniyun karim, ghani dan karim digabung. Fa innallaha kana afuwan qadira, ya, afu dengan qadir, ya, wallahu qadir, wallahu ghafur rahim, ghafur dan rahim, ya, al-ghafur al-wadud. Ini ada. Nah ini bahwasanya nama Allah Al-Hamidul Majid, ya, Hamidum Majid, ya. Ini juga banyak sekali dalam Al-Quran. Ini penggabungan antara dua sifat. Al-Majid, Al-Majid itu menunjukkan Allah, kebesaran, keagungan, ya, kemuliaan Allah SWT. Ya, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, ya, benar-benar dengan zatnya, dengan sifatnya, dan dengan derajatnya. Bukan cuma sekedar dengan derajat, tapi dengan zatnya juga. Allah SWT Maha Besar, zat Allah Maha Besar, ya. Sehingga apa? Tidak ada lagi celah bagi iblis itu untuk masuk ke dalam hati kita, hati hamba-hambanya. Bahwasanya kalau cuma dikatakan Allah itu kedudukannya besar, tapi Allah tidak besar dengan zat. Allah itu ada wujudnya, itu harus diimani, ada zatnya, ya. Mengingkari zatnya Allah berarti kafir dengan kesepakatan kaum muslimin, ya. Mengingkari zat Allah, mengingkari wujudnya. Allah berwujud, ya. Wujudnya Allah itu bukan sesuatu yang maknawi gitu, yang sesuatu yang abstrak, tapi konkret, ada wujud Allah, ada zat Allah, ada zatnya Maha Besar, ya, zatnya Maha Besar. Makanya dikatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar dengan zatnya, dengan wujudnya Allah Maha Besar, dengan zatnya Allah Maha Besar, dengan kekuasaannya Allah Maha Besar, dengan kedudukannya Allah Maha Besar, dengan derajatnya Allah Maha Besar. Itu kebesaran Allah SWT. Sebagaimana Allah Maha Tinggi bukan cuma dengan derajatnya, dengan kedudukannya, tapi Allah Maha Tinggi dengan zatnya, ya, di atas arsy-Nya, karena tadi arsy sudah paling tinggi. Di atas arsy-Nya Allah ada, Allah berwujud, Maha Besar, ya. Dikatakan kecilnya makhluk, ya, jadi ya terlalu terlalu terbatas, ya, untuk sampai ke planet-planet, ya,
Ini dikarenakan kelemahan, keterbatasan, kan doib manusia, doib untuk ke bulan aja belepotan, ya kan? Mau ke bulan aja, padahal itu salah satu dari sekian galaksi yang ada di Bima Sakti, itu nggak sanggup. Padahal ini cuma langit dunia, langit pertama, ya kan? Langit pertama dibandingkan langit kedua, seperti dalam hadis disebutkan seperti gelang dilempar ke padang pasir. Ya sudahlah, artinya nyerah sudah. Langit kedua, langit ketiga dan seterusnya sampai langit ketujuh, dibandingkan dengan ars seperti gelang dilemparkan ke padang pasir. Nah itulah, jadi orang-orang kafir, orang ateis kasih aja di sini, kasih aja di sini. Wah ternyata manusia itu kecil sekali, mereka mau buat segala macam, ternyata mereka harus tunduk kepada kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha besar, Allah Subhanahu wa taala maha agung, Allah maha tinggi. Walham, kemudian sifat Allah alham menunjukkan ala sifatul ikram. Allah Subhanahu wa taala itu maha mulia, Allah maha terpuji, Allah maha sempurna, ya. Wallahu subhanahu dzul jalalul ikram, Allah yang memiliki keagungan, kebesaran dan kemuliaan. Ini makna perkataan seorang hamba la ilaha illallah wallahu akbar. Ini la ilaha illallah wallahu akbar, gabungan antara uluhiyah, ya, dan uluhiyah Allah SWT, pengesaan Allah dalam hal peribadatan. Jadi kesaksian seorang hamba bahwasanya yang namanya peribadatan hanya tertuju kepada Allah. Tidak ada boleh ketundukan, tidak ada boleh ketaatan, tidak ada boleh pengharapan, kecuali tertuju hanya kepada Allah dengan berbagai macam konsep ibadah, ya, ibadah yang lahiriah maupun batiniah, ibadah yang sifatnya mahdha, hubungan antara seorang hamba dengan Allah, atau yang berkaitan dengan muamalah antara sesama makhluknya, ya. Ini semuanya hanya tertuju kepada Allah SWT, hanya tertuju kepada Allah SWT, tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah SWT, ya. Nah, uluhiyah Allah tastalzim habbatahu, ya. Jadi keesaan Allah SWT, tatkala seseorang mengakui hanya Allah yang berhak untuk diibadahi, berhak disembah, berarti apa? Konsekuensinya itu ada unsur kecintaan yang sempurna, ya, kecintaan yang sempurna kepada Allah SWT, karena itu dasar daripada bentuk peribadatan kepada Allah. Tidak ada yang namanya peribadatan tanpa dilandasi dengan kecintaan. Ya, tidak ada zat yang lebih dicintai seorang hamba kecuali Allah, ya, ya, tidak ada ayakun Allah Rasul ahabba ilaihi wa siwahuma. Jadi tidaklah seorang itu beriman sampai dia menjadikan Allah paling dia cintai daripada sesuatu apapun, ya, daripada sesuatu apapun, tidak ada. Jadi apapun yang dia harus korbankan, apapun dia harus korbankan demi Allah SWT, ya. Coba lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, kurang apa cintanya dia kepada Nabi Ismail. Sudah hampir seabad nggak punya anak, ya, sudah hampir seabad tidak punya anak. Kemudian tiba punya anak, ya, tiba punya anak. Bayangin coba, orang nunggu hampir 100 tahun baru punya anak. Sudah punya anak, ya, satu-satunya fisik bagus, ganteng, sehat walafiat, pinter, soleh, ya kan, berbakti kepada orang tua, cerdas, ya, bijaksana pola pikirnya. Kok tiba-tiba disuruh disembelih oleh Allah SWT. Coba lihat apa itu, ya kan. Dan Nabi Ibrahim enggak panjang, enggak kepikirannya wah mikir berhari-hari, enggak. Dapat perintah dari Allah seperti itu lewat mimpi. Mimpinya Nabi itu kan wahyu, bukan mimpinya kita isinya setan semua. Mimpinya Nabi itu wahyu. Nah, wahyu dari Allah SWT, ya, wahyu perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya. Bayangin nggak antum betapa beratnya itu, betapa beratnya itu. Tapi
karena Nabi Ibrahim itu jauh lebih mencintai Allah daripada anaknya, bahkan dari dirinya, sehingga tidak berat bagi Nabi Ibrahim karena Allah yang kuatkan. Menyembelih anak tuh luar biasa, dan bukan pakai perwakilan, bukan suruh orang. Gampang kan kalau gitu, ya kan? Ini potong pakai tangan sendiri. Ya, falamatallahu lil jabin wa nadayu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Ya, ini tapi kenapa nggak jadi? Ya karena nggak ada keperluan lagi, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala. Ya, karena Nabi Ibrahim sudah siap-siap ini, jadi tidak ada uzur lagi. Dan tatkala sudah terbukti ternyata kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah itu jauh lebih besar daripada cintanya kepada anaknya Ismail satu-satunya, sehingga ya Allah gantikan dengan sembelihan ya kambing yang besar, kibas yang besar, ya, karena sudah terbukti bahwasanya cintanya Nabi Ibrahim itu lebih besar kepada Allah, jauh lebih besar kepada Allah, bahkan lebih mencintai Allah dibandingkan dirinya. Seperti itulah semestinya yang namanya peribadatan, itu ibadah, ya, itu ibadah, ya. Jadi seluruh ibadah itu ada unsur kurban itu artinya pendekatan diri kita kepada Allah. Jadi semestinya apa? Semakin kita beribadah, kita semakin berdekat dengan Allah. Semakin kita beribadah, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu seluruh ibadah itu adalah bentuk kurban, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nyembelih korban ibadah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mendekatkan diri kepada makhluk. Ya, malu kalau tidak korban, malu kalau korbannya kecil, orang ada duitnya segitu, ya. Ngapain pakai ngutang-ngutang pinjam sana sini, ya. Kalau enggak sekian ton, enggak malu saya. Ya, sehingga apa? Sehingga korbannya di-share kemana-mana. Di foto kirim mana ini korban anak ini gitu. Ini bukan pendekatan kepada Allah, tapi pendekatan kepada makhluk. Tidak ada kurban di situ. Ya, tidak ada kurban, pendekatannya kepada makhluk. Di sini pendekatannya kepada Allah, dan ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya bukti kebenaran uluhiyah, ya, pengesaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ini tadi. Basicnya, landasan utamanya kecintaan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun akan dia korbankan. Ya, apapun akan dia korbankan demi peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Bahkan jiwanya pun ringan. Ya kan? Jiwanya pun ringan. Seperti apa yang terjadi pada sahabat Rasulullah SAW. Ya kan? Bagaimana mereka berlomba-lomba untuk mati syahid. Ya, berlomba-lomba untuk mati syahid. Ya. Tapi yang namanya rezeki Allah kasih, ada yang dapat, ada yang nggak dapat. Ya, berlomba-lomba untuk bahkan sebagian sahabat ada yang tega, akhirnya harus memenggal kepala bapaknya di dalam medan jihad. Ya kan? Kenapa? Karena kecintaan kepada Allah itu yang begitu kuat mengalahkan kecintaan kepada seluruhnya. Ini sebagai bentuk konsekuensinya. Wallahu akbar. Dan Allah Maha Besar menunjukkan akan kemuliaan, keagungan, kebesaran Allah SWT. Ya, wadzalika yastalzim tamjidahu, dan yang demikian akhirnya mengharuskan, melazimkan untuk mengagungkan, memuliakan Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah SWT, sehingga digabungkanlah dua nama tersebut, dua jenis tersebut di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Fal jalal, al jalal, ya dzal jalal, jalal itu mengandung kebesaran, keagungan Allah SWT. Al ikram yatadamman alhamdu wal mahabbah, mengandung puji-pujian, kesempurnaan, ya, yang mengantarkan kepada kecintaan kepada Allah. Jadi Allah itu diagungkan dan dicintai. Ya dzal jalal ikram, Allah itu diagungkan, ya. Sehingga apa? Kalau Allah diagungkan, Allah dibesarkan, ya, di dalam hati seorang hamba, akan mengantarkan kepada konsep apa? Konsep takut. Ya, takut. Antum kan kalau ngelihat
apa namanya, ngelihat genderuwo takut. Kenapa? Karena besar. Tahu-tahu setinggi pohon kelapa gitu. Kan cuma setinggi pohon kelapa, kan kecil pohon kelapa, itu aja takut, ya kan? Lihat jin, wow, setinggi pohon beringin, ya apa buto hijau segala macam, ya kan, takut. Itu kan kecil, ya maksudnya kalau lebih besar dibandingkan kita, tapi kan dibandingkan Allah macam debu aja, itu lebih kecil daripada debu. Nah, Allah SWT itu maha besar, ya maha besar. Ya, bayangkan langit dan bumi Allah lipat dengan tangan kanannya di hari kiamat. Ya, ini mengantarkan, konsekuensinya mengantarkan kepada ketundukan, perendahan diri. Kita merendah. Jadi kalau kita yakini Allah itu maha tinggi, berarti apa? Kita harus merendah kepada Allah SWT. Kalau kita yakin Allah itu maha kuat, ya berarti kita melemah di hadapan Allah SWT. Ya, kalau kita yakini Allah itu memiliki kebesaran dan keagungan, ya berarti kita meyakini kita ini memiliki sifat kecil, ya kerdil, ya hina di hadapan Allah SWT, dan seterusnya seperti itu. Ya, akan mengantarkan kepada ketundukan, ketaatan, kepatuhan, dan rasa takut, haibah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dikehendaki darinya, seperti itu sebenarnya. Nah, yang kedua, ya Allah itu maha miliki kemuliaan. Allah memberikan rezeki, Allah menghidupkan, Allah menyembuhkan, ya, dan dengan berbagai sifat-sifat kemuliaan dan kebaikan dari Allah yang mengantarkan apa? Untuk kita selalu memuja dan memuji Allah, yang menumbuhkan apa? Sehingga menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua kebaikan yang ada pada kita datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini harus ada tergabung terus, bukan cuma cinta aja. Ya, bukan cuma cinta aja, salah total itu. Ya, konsep semuanya dalam Al-Quran, semuanya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW itu konsep ada khauf dan ada mahabbah. Ada dua itu konsepnya, khauf dan mahabbah plus roja. Nah, ini tiga rukun ibadah: mahabbah, khauf dan roja. Mahabbah, khauf dan roja. Cinta, takut dan harap kepada Allah SWT. Harus mencintai Allah, harus takut kepada Allah. Nah, nggak bisa salah satu aja. Ya, tidak bisa dengan cinta aja kepada Allah SWT. Tazandak kata ulama, menjadi zindiq. Ya, ujung-ujungnya apa? Ini ujung-ujungnya jadi orang gila. Ya, ujungnya jadi orang gila. Tapi harus ada cinta, takut dan harap kepada Allah. Dan itulah ibadahnya para anbiya wal mursalin. Mencintai Allah, takut kepada Allah, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini kata Imam Al-Khattabi, makna anna Allah jalla mustahiqun an yujal wa yukram fala yujhad wa la yukfar. Artinya Allah SWT berhak untuk diagungkan, Allah berhak untuk dimuliakan, sehingga apa? Tidak diingkari, tidak dikufuri. Ya, bisa juga dia bermakna Allah itu maha memuliakan kekasihnya, Allah maha memuliakan hamba-hamba pilihannya, Allah mengangkat derajatnya, ya, dengan apa? Dengan memberikan. Jadi ketika Allah berkehendak untuk mengangkat derajat seorang hamba di sisinya, itu artinya Allah memberikan taufik kepadanya untuk dia mentaatinya di dunia. Jadi itu bukti Allah mengangkat derajat seorang hamba. Ya, jadi kalau Allah berkehendak untuk mengangkat derajat seorang hamba di sisinya, buktinya apa? Seberapa jauh Allah sudah berikan taufik dia untuk mentaatinya, mentaati secara lahir dan batin. Ya, sejauh mana itu? Semakin dia mentaati Allah lahir dan batin, berarti semakin Allah angkat derajat dia di sisi Allah SWT. Ya, wajulim bi ayat qabbal, dan setelah Allah berikan taufik kepada dia untuk beribadah, untuk taat kepada Allah, lalu Allah muliakan dia dengan apa? Dengan menerima amalannya. Jadi kan dari Allah kepada Allah, dari Allah taufik kita untuk beribadah, Allah yang menggerakkan kita untuk beribadah, Allah yang menggerakkan kita untuk bertasbih, bertahmid, beristighfar, sholat, zakat, puasa, haji,
khauf, mahabbah, roja, dan seterusnya itu. Setelah Allah tumbuhkan itu pada diri kita, setelah Allah munculkan hal tersebut pada diri kita, dengan kemuliaan dan kasih sayang Allah, dengan kebesarannya, Allah terima tadi. Ya, Allah terima. Itu padahal dari Allah juga. Allah terima. Ya, Allah terima amalan ibadah tersebut yang ada pada seorang hamba. Kemudian apa? Dan Allah angkat derajatnya kelak nanti di akhirat. Ya kan, Allah terima. Allah terima, Allah terima, dan Allah, ketika Allah terima itu tidak jadi seperti itu, tidak jadi sekilo tetap sekilo, enggak, ya 10 tingkatan tetap 10, enggak, itu terus Allah kembangkan sekehendak Allah Subhanahu wa taala, terus payunamihillah Subhanahu wa taala. Jadi bisa jadi ya orang itu, kata Rasulullah SAW, ya tasaddaq bifuluhi, orang bersedekah sebesar anak kambing, fayunammihi Allah subhanahu wa ta'ala hatta yakunu kemithil jabal. Jadi Allah kembangkan sampai sebesar gunung. Coba bayangkan ya, berapa juta kali lipat itu, sekecil anak kambing. Kemudian ketika Allah terima pahala tersebut, ya pahala tersebut, lalu Allah syukuri hamba tersebut, sebagai bentuk syukur Allah. Jadi Allah itu syakur, ya Allah sebagai bentuk syukur Allah kepada hamba ini, dikembangkan oleh Allah SWT sampai sebesar gunung, ya sampai sebesar gunung, karena Allah melihat ketakwaan yang ada pada hamba tersebut, melihat ketakwaan yang ada pada hamba tersebut. Ya, waqad yahtamil, bisa jadi ya salah satu di antara keduanya. Ya, ini nama Allah Al-Jalal disandarkan kepada Allah SWT. Allah memiliki sifat tersebut. Ya, bisa jadi itu mudhaf ilal ab, Allah sandarkan kepada hambanya bimakna al-fi'l minhu. Jadi itu perbuatan Allah kepadanya, kemuliaan Allah kepada seorang hamba tersebut. Seperti ya kaqauli subhanahu wa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Ya, huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Ya, fansarafa ahlul amrain. Ya, jadi maka kembali lagi salah satu dari dua perkara tersebut, yaitu maghfirah, pengampunan kepada Allah, dan yang lain kepada hamba. Ya, kepada hamba yaitu ketakwaan. Ya, kepada hamba ketakwaan. Ya, jadi pengampunan dari Allah kepada hamba, ya itu dari mana? Allah juga yang menggerakkan hamba tersebut untuk minta ampun. Setelah hamba tersebut minta ampun, Allah terima itu. Seorang hamba yang bertakwa, itu kan Allah juga yang menggerakkan dia bertakwa. Makanya kita minta Allah minisal huda wa tuqa wal afaf wal ghina, minta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikanlah pada diriku ketakwaan. Nah, Allah kasih ketakwaan sehingga hamba tersebut menjadi orang yang bertakwa. Setelah dia bertakwa, dia beribadah. Ya, ibadah tersebut Allah juga yang menggerakkan. Allah juga Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Ya, dia kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemungkinan yang tiga ini dikatakan oleh Syekhul Islam, ya al-qaul awal aqrabu ilal murad, walaupun sebenarnya yang pertama itu lebih pas, ya. Ya, yang pertama itu lebih pas. Nah, ini kalau sekiranya Allah berhak untuk dimuliakan, Allah berhak diagungkan oleh hambanya, sehingga apa? Sehingga menjadikan, ya, Allah SWT menjadikan, ya Allah SWT mensifati dirinya dengan konsep tersebut, dengan sifat tersebut, ya, ya sebagaimana Allah al-ilah. Apa artinya al-ilah? Allah berhak untuk diibadahi, ya Allah berhak untuk ditakuti, Allah berhak untuk dicintai, Allah berhak untuk diharapkan rahmat dan kasih sayangnya. Yu'bad, Allah berhak untuk diibadahi. Itu sebagai konsekuensinya. Wa idza qila hu ahlut taqwa, kalau dikatakan Allah ahlut taqwa kana huwa nafsu mutasawwiran bima yujibu an yakuna huwal muttaqa. Jadi Allah Subhanahu wa taala berhak untuk apa namanya, kalau di bahasa sipil ditakwai. Takwa
Ya, artinya seorang hamba menjaga dirinya kepada Allah dengan ketaatan dan menjauhkan diri dari kemaksiatan. Ya, sama juga sebenarnya. Sama juga artinya wa alu taqwa, Allah berhak untuk seorang hamba menjaga diri ya dari Allah, dari siapa? Dari hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Menjaga diri dari Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala marah kepada seorang hamba. Nah itu. Ya kan asalnya tuqa itu kan menjaga diri. Ya, minta perlindungan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari kemurkaannya. Dari kemurkaannya. Ya, itulah doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW dalam setiap sujudnya. Allahumma inni a'udzu biridhaka min saqatik wa bima'afatika min uqubatik wa a'udzu bika mink. Ya, la usitaran alaik anta kama asnaita nafsik. Allahumma inni a'udzu biridhaka min saqatik. Ya Allah, aku berlindung dengan keredaanmu daripada kemurkaanmu. Coba lihat. Berlindung ya kepada Allah dari Allah. Ya. Ya, aku berlindung kepada keredaanmu dari kemurkaanmu ya Allah. A'udzu biridhaka min saqatik wa bima'afatika min uqubatik. Ya Allah, aku berlindung dari penjagaanmu ya, dari pengampunanmu ya, daripada apa? Dari hukumanmu dan azabmu ya Allah. Ya kan? Wa a'udzu bika min, aku berlindung kepadamu darimu ya Allah. Ya. Aku berlindung kepadamu darimu. Kenapa? Karena segala bentuk gerakan di alam semesta ini itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Mau jin bergerak, mau jin tidur, mau jin segala macam, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa bergerak, tidak bisa berkutik yang namanya makhluk tanpa Allah gerakkan. Makanya kita diminta untuk berlindung kepada Allah dari Allah. Ya, wa a'udzubika mink. Ya, wa a'udzubika itu sudah total itu. Kalau sudah kita katakan wa a'udzubika mink, aku berlindung kepadamu ya Allah darimu. Ya, jadi tidak ada ya kejahatan yang ada dalam semesta ini tanpa kuasa dan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan semuanya kepada Allah, perlindungan yang secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah totalnya. Kenapa tidak ada yang perlu ditakuti dan berhak untuk ditakutin sekecil apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada. Kenapa? Sesuatu apapun yang bisa memudaratkan tidak akan terwujud kecuali kalau Allah kehendaki. Berarti apa? Berarti nggak ada perlunya sama sekali untuk takut kepada makhluk. Ya, mau itu jin ifrit, mau itu iblis, mau itu gondorwa, mau itu orang besar, orang kecil, ya, orang sedang segala macam, nggak ada keperluannya untuk nggak ada masuk akalnya bagi seorang muslim untuk takut kecuali hanya kepada Allah. Kenapa? Karena pergerakan di alam semesta, gerak dan diam itu semuanya di tangan Allah, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya para sahabat Rasulullah SAW nggak ada takut-takutnya kepada yang namanya makhluk, apalagi cuman kepada jin, nggak ada. Ya, kepada penguasa segala macam nggak ada takut-takutnya, yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Semua kebaikan dari Allah, ya, dan segala macam keburukan tidak akan terwujud tanpa izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak seorang hamba bertakwa kepadanya. Ya. Kelihatannya sudah jauh suruknya. Suruk tadi jam berapa? Ya. Oh, sudah setengah jam lewat. Ya. Jadi di sini pembahasan terakhir kita dari kitab Fikih Asmaul Husna. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemanfaatan dalam apa yang telah kita kaji bersama di dunia dan akhirat. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.